Sepanjang perjalanan, aku terus saja memikirkan keadaan Raihan. Kira-kira dia sakit apa? Kenapa Gus Azmi hanya membaca pesanku ketika aku menanyakan sakit yang sedang diderita putraku? Apa Raihan sakit parah? Ya Allah, lindungilah anakku yang berada jauh di sana. Aku tidak mau kehilangan dia setelah Lucy mengambil suamiku dari pelukanku. Dialah satu-satunya harta paling berharga yang aku miliki. Bram, bisa agak cepetan gak nyetirnya? Ucapku pelan, sembari menahan air mata yang sudah hampir tumpah. Ini sudah lumayan ngebut, Mai. Kalau lebih cepat lagi, takut nabrak, jawab pria berambut gondrong itu tanpa menoleh dan fokus mengemudi. Insya Allah, Raihan baik-baik saja, Maila. Aku menyandarkan punggung di sandaran jok mobil sambil menghela napas. Perjalanan dari Jakarta ke Tegal kali ini terasa sangat jauh, juga sangat lama. Mungkin karena hatiku sedang diliputi rasa cemas, sehingga ingin segera sampai di tempat tujuan dan melihat Raihan. 6 jam setelah menempuh perjalanan membelah panjangnya tol Cipali, akhirnya aku dan Abraham sampai juga di depan rumah sakit yang disebutkan oleh Gus Azmi. Sepanjang jalan menuju kamar ruang rawat inap Raihan, aku terus saja mengatur nafas, juga degup jantung yang sudah tidak beraturan. Antara sedih, takut, cemas sudah bercampur baur menjadi satu, membuat aku melupakan orang yang telah mengantarku dan lari begitu saja tanpa menghiraukannya. Assalamualaikum. Pelan kuputar gagang pintu, melangkah masuk, menghampiri tempat tidur anakku yang tertutup tirai dan membukanya perlahan. Hatiku mencelos melihat Gus Azmi sedang tidur di samping putraku dengan bibir ranjang sebagai bantalannya. Sepertinya dia benar-benar menyayangi Raihan. Bu Maila sudah datang. Pria berkoko putih itu berjingkat kaget ketika menyadari kehadiranku. Afwan, Gus, saya tidak bermaksud mengagetkan jenengan. Menangkupkan tangan di depan dada, sebuah lengkungan tergambar indah di bibir laki-laki dengan wajah tedun nan rupawan itu. Dia lalu pamit keluar, memberi waktu untuk aku berdua dengan Raihan. Kamu kenapa, nak? Mengelus rambut cepaknya sambil mendaratkan ciuman di puncak kepala jagoan kecilku. Dari tubuhnya yang penuh dengan luka, sepertinya Raihan habis mengalami kecelakaan. Ditambah lagi kakinya terpasang gips, juga dililit perban. Raihan kenapa, Mai? Aku mendongak menatap wajah Abraham yang sudah terlihat lelah. Gak tahu, Bram. Gus Azmi gak bilang apa-apa sama aku. Aku menyahut, seraya terus mengelus rambut anakku. Maaf, Bu Maila, saya yang teledor menjaga Raihan. Dia jatuh dari motor saat berboncengan dengan saya, dan dia mengalami patah tulang. Pelan Gus Azmi berujar dengan nada bergetar juga penuh penyesalan. Ya Allah, kasihan sekali anakku. Pasti saat ini dia sedang merasakan rasa sakit yang teramat sangat, sehingga dia tidak kunjung mau membuka mata. Sekali lagi saya minta maaf, Bu Maila. Ulangnya lagi. Jenengan gak salah, Gus. Mungkin sudah takdir Allah. Apa keadaan Raihan seperti ini sejak dia jatuh? Aku memberanikan diri untuk menatap wajah dengan aura surga tersebut. Iya, Bu. Dia habis menjalani operasi pemasangan pen di kaki kirinya. Maaf kalau saya tidak memberitahu Bu Maila keadaan Raihan yang sebenarnya, karena saya takut membuat Bu Maila bertambah khawatir. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik untuk anak saya. Ya sudah malam. Bu Maila silahkan istirahat. Biar saya dan Mas ini menjaga di luar. Gus Azmi menunjuk Abraham dengan ibu jarinya. Mereka berdua kemudian keluar dan menutup pintu.
Kuusap dengan lembut wajah Raihan yang mirip sekali dengan Mas Ibnu. Menggenggam jemarinya sambil terus merapalkan doa supaya Allah lekas mengangkat penyakitnya. Rasanya tidak tega melihat orang yang paling aku sayangi tergolek lemah tidak berdaya seperti ini. Lama-lama terdengar suara azan subuh berkumandang. Gegas aku keluar dari kamar, dan ternyata Abraham serta Gus Azmi sudah tidak ada di tempat. Mungkin mereka berdua sudah pergi ke musola terlebih dahulu untuk melaksanakan ibadah wajib 2 rakaat. Dengan langkah cepat aku berjalan menuju musola rumah sakit, mengambil wudhu di toilet khusus perempuan, dan menjalankan ibadah sholat subuh. Aku tidak mau berlama-lama meninggalkan Raihan sendirian di kamar. Setelah selesai sholat, aku kembali ke ruang rawat inap putraku dan langsung berlari ketika melihat ada beberapa perawat keluar masuk dari ruangan tersebut. Terlebih lagi Gus Azmi berkali-kali terdengar mengucap kalimat tauhid dengan lantang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia terus menggenggam tangan putraku yang sedang kejang-kejang di atas pembaringan. Aku langsung mengambur memeluk Raihan, membisikkan kalimat tauhid juga, sambil terus menitikan air mata. Jangan ambil anakku, Tuhan. Tolong jangan pisahkan kami berdua. Beri kesempatan aku untuk mendidik serta merawatnya hingga besar. Aku belum siap jika harus kehilangan Raihan. Raihan, anak mama. Mama yakin Raihan pasti kuat melawan rasa sakit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bisiku seraya terus memeluk tubuh Raihan yang mengejang. Aku lihat Gus Azmi juga terus menyeka air matanya. Laki-laki dengan garis wajah tegas itu enggan menjauh sedikit pun dari putraku. Mungkin karena dia sudah menganggap Raihan seperti putranya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriakku ketika nafas anakku terlihat sudah tersenggal-senggal. Ya Allah, nak, jangan tinggalkan mama. Mama mohon kamu kuat, sayang. Kamu satu-satunya kekuatan mama. Tolong jangan buat mama takut. Tangisku kini pecah melihat keadaan permata hatiku semakin memburuk. Gus Azmi membaca surat Yasin sambil menangis terseduh. Begitu juga Abraham yang sejak tadi hanya duduk sambil merapalkan doa. Mas Ibnu, kemana dia? Kenapa dia tidak juga sampai? Apa dia tidak khawatir dengan keadaan anaknya? Aku terus memeluk tubuh kejang Raihan hingga akhirnya dia mulai melemas dan nafasnya mulai terlihat beraturan. Aku terus mengusap puncak kepalanya, menciumnya berkali-kali, juga berterima kasih kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk mengurus anakku. Setelah tekanan darah juga detak jantung Raihan sudah stabil. Para petugas medis meninggalkan kamar putraku sambil bernapas lega. Dokter dengan nama Tak Suryani itu terlihat mengusap wajah sambil mengucap hamdalah, lalu pamit memeriksa pasien lain kepadaku dan juga Gus Azmi. Bersambung.